Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah di Ahad pagi atau pagi menjelang siang setiap bulan kita bisa hadir di majelis Formula Hati, di majelis ilmu yang secara khusus membicarakan kebaikan-kebaikan. Maka semoga Allah SWT berikan kita karunia, limpahan karunia. Allah berikan kepada kita hidayah, pertolongan, bimbingan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap semoga majelis ilmu ini berlimpah barokah dari Allah. Para penghuninya mendapatkan rahmat, sakinah dari Allah SWT. Kan ada hadis Nabi terkenal ya, Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasuna lahafat alaihim malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah, kecuali akan dipayungi oleh malaikat, turun dipenuhi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka depan makhluknya yang ada di sisi. Ini adalah fadilah majelis ilmu. Ya, semoga kita berlimpah rahmat dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas tema, sudah di-share oleh panitia, semakin menjaga takarrub di bulan Ramadan. Jadi kemarin kita udah bulan lalu ya, kita bahas beberapa pokok pikiran agar kita punya semacam antusiasme ya, atau semangat menghadap Ramadan. Nah, kita sekarang lanjutkan. Antusiasme itu menjadi tindakan konkret, namanya takarrub ilallah. Kita ingin di bulan Ramadan itu justru konsepnya bukan sekedar amal biasa yang terkedal dengan zikir, tapi konsepnya takarrub. Jadi konsepnya mendekat kepada Allah. Yang ini berarti bukan hanya melibatkan ibadah. Karena salah satu karunia besar bagi mukmin itu adalah menjadi hamba yang dekat dengan Rabb, yang dekat dengan Allah SWT. Makanya di bulan Ramadan salah agenda terbesarnya itu takarrub kepada Allah SWT, mendekat kepada Allah. Dan kalau kita bicara takarrub, maka hadis yang sangat populer itu menjadi dasarnya. Hadis Nabi ya, ini hadis qudsi. Ya, qala Allah Ta'ala, man adali waliyyan faqad adantu. Barang siapa yang menyakiti hamba yang dekat kepada, maka aku umumkan perang padanya. Wa ma yataqarrab ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang saya fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba.
dan tidaklah seorang hamba terus mendekat kepada dengan yang sunnah sampai saya cintai. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Kalau saya mencintainya, maka saya adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru. Penglihatan yang ia gunakan untuk mendengar. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan saya, kata Allah, tangan yang ia gunakan bekerja. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, sungguh aku akan beri. Wa idza sta'adana ridana. Kalau dia minta perlindungan, sungguh saya akan minta. Jadi fadilah takarrub itu sebesar itu. Artinya bukan Allah menjadi pendengaran penglihatan. Allah cocokkan penglihatannya, pendengarannya, kakinya, dan tangannya dengan keputusan Allah. Akhirnya menjadi orang yang seluruh perbuatannya benar secara syariat dan cocok secara sunnatullah. Jadi karena perbuatannya dicocokkan oleh Allah dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu atau takdir Allah kan ada dua kategori. Ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Takdir syar'i adalah keputusan Allah yang bersifat aturan. Halal, haram, boleh, enggak boleh, wajib. Nah, itu namanya takdir syar'i. Tapi ada takdir kauni. Ketetapan Allah bersifat alam semesta. Contohnya cocok, nggak cocok, sehat, nggak sehat, tinggi, pendek, panjang. Itu semua namanya takdir. Orang ini dikasih umur panjang, orang ini setengah panjang. Itu takdir kauni. Kauni ya. Kauni ini alam. Nah, orang yang dicocokkan perbuatannya dengan kehendak Allah, maknanya perbuatannya selalu benar sesuai dengan syariat dan jatuh baik sesuai dengan takdir kauninya Allah. Dan bahkan ditambahin fadilahnya. Orang ini kalau minta selalu dikasih. Dan orang ini kalau minta perlindungan selalu dilindungi. Jadi menjadi orang yang benar-benar ditolong oleh Allah. Nah, istilahnya orang seperti itu namanya rajul muwaffaq. Orang yang mendapat taufik. Taufik itu pencocokan. Cuman udah karena istilah taufik itu maknanya pencocokan. Allah nyocokkan dia dengan kehendak. Ya kan jadi bener kan? Yang terjadi di alam semesta kehendak Allah, betul. Masalahnya kalau kehendak kita nggak cocok sama kehendak Allah ya nggak bakal jadi. Allah putuskan, ini contoh ya, ini hanya contoh ilustrasi. Misalnya si ibu fulanah ini keputusan Allahnya itu akan nikah sama Bambang di Sidoarjo. Itu nikahnya. Kita kan nggak pernah tahu kan? Karena nggak tahu, dan ini wanita tidak dapat tahu, maka dia nyari jodohnya ke Sumatera. Karena ya memang dia orang Sumatera, nggak terbayanglah dapat Bambang orang Sidoarjo. Ke Sumatera. Berkali-kali nggak cocok-cocok. Nah, karena kan cocoknya dia sama Bambang, tapi Bambang nggak masuk di otaknya dia. Akhirnya karena Sumatera nggak dapat, ada teman mamanya orang Kalimantan. Akhirnya dijauhnya sama orang Kalimantan, nggak cocok itu. Ini sudah tahun ke-6 ini, melingkar Sumatera sama Kalimantan. Ternyata ada mamanya lagi, punya teman di Sulawesi. Nggak ketemu-ketemu. Udah pegel, dia ingat ada neneknya di Sidoarjo. Oh ya kan kita nenek di Sidoarjo, dulu lama kita. Bukan nenek Asis itu, kakaknya nenek. Mainlah, pusing dah. Main.
Sampailah ke situ. Neng, kamu udah nikah belum? Mau nggak nikah sama itu? Siapa itu? Itu ya, ya tanya ya gak cucu nenek, tapi ya cucu jauh. Serius? Iya. Ya dia kemarin juga nyari-nyari. Serius ini nek? Iya. Kok dari awal kayaknya ada aura cocok. Nikah sama Bambang di situ hari. Itu berarti tindakan dia ke Sumatera, ke Kalimantan namanya tidak dapat taufik. Kalau orang dapat taufik, itu memang keputusan itu kan nikah sama Bambang Sidoarjo. Itu Allah gerakkan hamba ini langsung ke Sidoarjo. Waalaikumsalam. Nah, oh ya udah lama. Neng belum nikah? Belum. Ya kalau Neng punya calon, ini ada. Serius tuh. Ya udah ya, Waalaikumsalam. Jadi. Cepet kan jadinya? Itu namanya dapat taufik. Makanya orang dapat taufik itu, contohnya siapa? Ya Rasulullah. Gitu. Rasul memutuskan perang tanggal keberapa? Tahun ke-14 ke Nabi. Bener kan? Menang kan? Rasul nggak mau perang sebelum tanggal tahun itu. Memang. Karena Allah membimbing Rasul, memutuskannya ya harus itu. Itu namanya, itu contoh namanya taufik itu maksudnya. Jadi betapa indahnya orang dicocokkan kehendaknya dengan kehendak Allah. Terus kehendak syariat. Kan ada orang ingin baik nggak jadi baik, betul ya? Ada kan ya? Orang ingin baik nggak jadi baik. Dan ada orang nggak ingin baik. Itu emang nggak dapet taufik. Ada orang ngaji nggak paham-paham. Yang ngantuk, yang tidur, yang ngetes, yang minum. Tapi ada orang ngaji sekali langsung hit. Itu taufik namanya. Orang itu langsung jadi benar. Ada orang nyari kerjaan, ketemunya haram. Itu nggak dapat taufik. Jadi kan perbuatannya nggak cocok sama syariat. Akhirnya dosa kan. Ada orang nyari nyari suami, ketemunya laki yang maunya pacaran. Kan dosa mulu jadi. Aku sih kayaknya belum siap kalau cepet. Kalau pacaran dulu kita penjajakan. Enggak mas, aku maunya langsung nikah, aku nggak mau dosa. Tapi nggak ada ketemu laki yang mau nikah langsung. Maunya pacaran mulu, itu namanya belum dapet taufik. Jadi akhirnya nggak ketemu pahala, ketemunya yang ribet. Cari kami ya sama. Nah jadi kalau orang dapat taufik itu ketemunya benar, ketemunya cocok. Itu akibat dia dekat dengan Allah SWT. Kembali ke tema. Nah Ramadan itu salah satu konsepnya adalah konsep takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simbol-simbol takarrub ya seperti tadi. Nah, kita berharap Ramadan ini adalah kesempatan kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang bagi yang sudah ngaji kitab Al-Hikam, semoga lah kita agak naik-naik kelas. Ya, ada istilah yang tinggi-tinggi itu ya, ada istilah husul ya, sampai ya, ada istilah hadrah, yakni hadir dalam yakni hadrah itu fi hadratillah, di dalam di hadirat Allah gitu. Yakni hadirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah nggak sama dengan namanya. Ada istilah lebih dahsyat lagi namanya musyahadah. Seakan-akan melihat Allah dalam ibadah. Dan semua konsep-konsep tinggi itu di bawahnya ada ma'rifah itu. Ini kesempatan semua kita pacu di rumah. Setuju ya? Halo? Jadi kita perlakukan Ramadan bukan sebagai bulan Ramadan biasa. Setiap tahun kita memperbaiki konsepnya. Kalau kemarin kita sudah bisa terjaga konsepnya karena
secara visi hidup, ilmu cukup. Maka sekarang waktunya kita eksekusi. Namanya takarrub, gitu ya. Kalau kita bicara takarrub, maka langkah besarnya dua, sebagaimana dihariskan disebutkan Nabi. Yang pertama namanya faraid, yang kedua namanya nawafil. Jadi mendekat kepada Allah itu dengan dua hal. Pertama faraid, hal-hal yang fardu. Yang kedua nawafil, hal-hal sunnah. Konsepnya gampang. Mendekat kepada Allah dengan hal fardu dan hal sunnah. Terbayang ya melaksanakannya? Nah, sekarang kita petain. Sebagaimana amal itu ada tiga, ada amal lisan, ada amal hati, ada amal anggota badan. Maka fardu dan sunnah juga dibagi menjadi tiga. Ada fardu yang bersifat amal lisan, ada fardu yang bersifat amal hati, ada fardu yang bersifat amal anggota badan. Sunnah juga sama. Ada sunnah yang bersifat amal lisan, ada sunnah yang bersifat amal hati, ada sunnah yang bersifat amal anggota. Nah, artinya Ramadan itu bukan sekedar amalan anggota badan. Karena selalu kalau kita dengar di pengajian Ramadan, selalu fokusnya nggak jauh dari 9 amal perbuatan. Yang populer itu, yang terkenal itu. Salat, terus puasa ya, saum, terus salat, terus zikir, agak bagian dikit kalau ustadznya nambah taubat, terus tilawah Quran, pasti akan beberapa ustadz menekankan tilawah Quran, karena memang itu salafus saleh banyak yang ke situ. Terus ada sedekah, karena Rasul memang banyak sedekah bulan Ramadan. Ada i'tikaf, ya, karena Rasul juga i'tikaf. Terakhir ada banyak doa. Lupa pada setiap amal 9 ini yang populer ini, itu kan ada amal hatinya masing-masing. Bukan berarti kalau kita sholat terus lupa khusyuknya. Bukan berarti kalau ke tilawah lupa tadabburnya. Kalau sholat saum lupa takwanya. Sodako lupa kasih sayangnya dan lain-lain. Nah, ini perlu kita penekanan. Karena kalau konsep takarrub harus diakui, justru lebih banyak menggunakan amal hati. Gitu. Ini ditekankan oleh Syekh penulisnya kitab Jam'ul Aulia, menyitir dari pandangan para ulama ahlul ma'rifah. Ada Syekh Naqsabandi dan yang lain-lain yang mengatakan innama yatarabbun nas ila darajatil ilal wilayati li salamati sudur wa laisa li kathrati a'mali. Artinya orang-orang itu naik derajat ke derajat wilayah kewalian bukan karena banyaknya amal, tapi karena bersihnya hati. Nah, apa hubungannya dengan takarrub, dengan kewalian? Orang yang dekat pada Allah itu namanya wali. Cuman kita itu mau terkesima kalau wali maknanya bisa terbang. Itu mah beda konsep. Jadi kalau tadi hadis Nabi, man adzali waliyan, itu maknanya siapa yang menyakiti waliku, yakni siapa menyakiti hamba yang dekat kepada Allah. Wali itu dua, hamba yang dekat kepada Allah atau hamba yang dicintai Allah. Otomatis kalau dekat ya dicintai, kalau dicintai ya dekat. Nggak mungkin dicintai tapi nggak dekat.
Dan kata dekat bukan kata fisik, ya. Ada jarak, dekat ini kualitatif. Jadi sebenarnya untuk dekat ke Allah itu justru basic utamanya amal hati. Kalau kita mau takarrub, berarti kan hasilnya namanya al-qurb minallah. Kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan pencipta alam semesta, yang kalau minta dikasih dan lain-lain. Ya, jadi kembali tadi, berarti untuk mendekat itu ada dua kan, faraid dan nawafil. Dan karena amal perbuatan itu dibagi menjadi tiga, berarti ada faraid yang bersifat amal lisan, faraid yang bersifat amal hati, faraid yang bersifat amal anggota badan. Nawafil atau sunnah juga demikian. Sekarang kita sisir nih. Ini kesempatan kita mulai dari yang amal hati dulu. Amal hati itu kan ada 120 ya, sudah berulang kali saya sampaikan. Sekitar 120. Yang wajib 9. Bagi yang ikut kajian Syu'abul Iman sudah pernah dikaji. Amal 9. Dan yang pernah ikut Tazkiyatun Nafas yang Selasa malam dulu, oh, sudah pernah dibahas. Oh iya, udah dibahas. Oh iya, di sini udah pernah dibahas. Kita kembali ke situ aja sekarang. Dan amal hati, menekuninya jauh lebih butuh waktu daripada memperbaiki makhraj bacaan Quran. Ibu-ibu itu hanya butuh 3 bulan supaya lisannya sesuai dengan makharijul huruf. Betul ya? Atau butuh setahun? Kho, dok, gitu. Tok. Ada orang nggak bisa ngomong ro, ngomongnya ra. Ro, ra. Ro, ra. Arra, ar-rahman. Ada orang nggak bisa ngomong da, tapi da, keberatan. Jadi memang beberapa suku begitu masuk ke makharijul huruf memang punya catatan. Orang Jawa terlalu berat, orang suka kali apa Sulawesi nggak bisa ngomong ro, orang Sunda nggak bisa ngomong fa. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong f itu mapi tenah. Orang Sunda tea, Sunda tea. Jadi memang beberapa suku punya masalah di makharijul huruf. Tapi kalau ketemu Quran ya nggak tahu kamu dari mana ya bener aja. Kalau orang Jawa ya kalau baca Quran nggak boleh medok. Kalau medok pas ngomong aja boleh, nggak pas baca Quran jangan medok. Dan saya untuk tidak medok itu kerja keras itu waktu mau ngajar di Madinah itu. Jadi saya masih ingat belajar Quran itu guru pertama saya yang ketat itu Pak An, orang Pakistan, masih di Libya. Saya ditertawakan terbahak-bahak oleh teman-teman. Ini mulut kan? Saya kan alhamdulillah gitu. Ya memang baru pulang, baru datang terus baca Quran. Apalagi yang anak-anak Jakarta kan memang ringan kan dalnya itu. Saya punya teman dekat tanah abang sini jamaah Arab. Mulut kayak kita pasti lo gitu. Nah orang Sunda sama, ya nggak apa-apa kita latihan. Tapi kembali, untuk melatih makharijul huruf itu lebih butuh waktu cepat daripada melatih syukur. Mungkin kata syukur kan gampang. Tapi kalau kita teliti, kita udah bersyukur nggak sih? Saya berikan contoh kecil. Kalau kita makan itu ingat Allah atau ingat yang masak. Jadi harus betul dilatih syukur atas semua halnya. Hari-hari kita lebih banyak ngeluhnya daripada dari pas bangun itu. Pegel aku. Loh, Pak bangun tuh enak aku. Itu dulu, jangan pegelnya dulu. Itu enggak. Kenapa tuh negatifnya dulu itu kalau otak kita ini otak negatif. Kalau muda itu pas lagi bangun targetnya dulu. Sehingga pencapaiannya nggak pernah disyukuri. Kalau udah tua, kalau bangun sakitnya dulu. Sakit nih boyok. Jadi ayo kita mulai syukur. Sebaik nggak apa-apa. Ramadan mulai dan Ramadan latihan syukur itu terus air seteguk membuat kita bisa hilang hausnya. Satu kurma membuat kita tidak lapar kembali.
ya, yang berkesempatan buka di jalan itu dapat 1 kurma, 2 kurma, sudah sesuatu. Kita bisa mensyukuri 1 kurma, mensyukuri 1 teguk nasi, 1 teguk air, dan seterusnya. Beberapa case ini saya memberikan contoh, kan yang 9 itu ada 9 ya, saya ulangi, niat yang benar, terus syukur, sabar, ikhlas, mencintai Allah, berat nih. Takut pada Allah, terus berharap pada Allah. Saya ulang, kecepatan ya. Oke. Yang pertama, niat yang benar atau niat yang jujur. Kedua, syukur. Terus sabar. Terus ikhlas. 4 ya. Nomor 5, mencintai Allah. Keenam, takut pada Allah. 7, berharap pada Allah. 8, tawakal pada Allah. Terakhir 9, zuhud. Zuhud. Istilah ini semua udah kita bahas ya pengajian di sini. Sebagian kita bahas dulu pada waktu masih kita di PPIK. Nah 9 ini, ayo kita tekuni di bulan Ramadan. Nah, gak apa-apa. Kan materinya udah kita kenali itu. Kalau bapak ibu-ibu yang masih perlu, lihat aja di YouTube-nya. Insya Allah masih utuh itu materi. Gitu. Sekarang mulai latihan niat benar. Standar ya. Latihan syukur. Terutama pas buka, pas sahur, pas apa. Latihan syukur betul. Latihan bangun pagi syukur. Asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitter. Kan doanya gitu. Pagi hari kami berlimpah kenikmatan, kesehatan, penjagaanmu atas kekurangan kami. Itu pagi hari langsung berlimpah karunia. Bukan pagi hari ekonomi nggak naik-naik. Nggak gitu. Nggak sih gitu nggak sih Bapak? Ekonomi 2026 masih surat. ISHG apa? ISHG turun, dirutnya mengundurkan diri. MSCI mengancam ambruk negaraku, mati aku. Enggak gitu kali. Enggak gitu hidup. Bersyukur pada Allah. Ini ngomongnya gampang ya. Jadi memang kalau kita agak teliti di ilmu hati, sesuatu yang kayak absurd, konsep agama itu nyata. Kan di Quran sebutkan yaitu kumul fakra. Setan itu menjanjikanmu kefakiran. Yakni setan itu ngojok-ngojokinmu kepada hal yang membuat kamu merasa tidak. Setiap hari setan, lo kere, lo miskin, lo muka kere, lo muka miskin. Jadi setiap hari merasa nggak punya. Terasa kan? Ada nggak orang yang kau temui gini? Gimana? Mas sekarang kaya raya, tajir, lo mau apa? Gua kasih ini. Ada nggak gitu? Jadi nggak ada. Bagaimana? Pusing. Kok pusing? Nah, itu kan perusahaan banyak. Iya, pusing. Bayar karyawan banyak. Jadi setiap hari itu ngeluh. Merasa kurang terus. Nah, kita lawan dengan syukur. Ini teori, memang menjalankan perlu kerja keras. Tapi nggak apa-apa, teorinya diturunkan ya. Allah menyebut ujian itu dengan kata syai. Walanabluwannakum bisyai. Sungguh kami uji kalian dengan sedikit dari variasi, sedikit minal khawf, rasa takut, sedikit rasa takut. Kita bisa macam-macam rasa takut sumbernya, bisa keamanan, minal khawf wal ju, sedikit rasa lapar. Sedikit lapar, variabelnya bisa uang berkurang, beras nggak ada, gaji mundur, bisa jadi kan itu ujungnya ke lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya harta dan anak.
berkurangnya harta, bisa saham turun, macam-macam. Wal anfus, berarti diambil salah satunya. Wasamarat, wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat, buah-buahan, berarti properti-properti. Wa basyiris sabir. Tapi ketika bicara tentang karunia, Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan kepada kalian seluruh yang kalian minta. Jadi kalau menggunakan ayat, karunia itu jauh lebih banyak daripada ya. Otak kita dibalik, melongo. Ujian lebih banyak daripada karunia. Itu membuat kita ngeluh sepanjang masa. Coba lihat ibu kalau minta duit gimana ngomongnya. Ini, aduh, ini cabai lagi mahal. Semuanya malah kalau gitu, si ITP gembos. Mahalnya Masya Allah, udah oncomnya udah kayak gitu. Punya mahal, tahun juga mahal, kucing mahal. Lo gak pernah nambahin. Lah kan yang mahal paling banter 2-3 poin. Sekarang apa paling? Bawang ya, karena lagi ada hujan. Ya udah nggak usah makan bawang. Ustadz sih nggak tukang masak, musim tahu kalau nggak ada. Jadi otak ngeluh, berlimpah karunia tetap ngeluh. Otak syukur, ada ujian, tetap syukur. Tergantung otak. Itu kan mirip anak-anak. Anak-anak yang rajin belajar, di tengah main aja bisa belajar. Betul ya? Tapi anak-anak yang otaknya main, di belajar aja main. Benar nggak sih? Jadi tergantung otak kita. Otak syukur, ada ujian pun kita bisa syukur. Memang diuji ini, tapi alhamdulillah kita masih sehat. Pasangan masih ada, nggak kabur. Alhamdulillah. Anak masih oke. Ya, apa-apa. Ini latihan syukur. Nanti latihan sabar. Nah, Ramadan itu sabarnya banyak sekali. Kesempatan latihan sabar. Kesempatan sabar tuh gitu ya. Sabar itu kayak ngerem, bisa gitu. Ada provokasi marah, provokasi ini, ada urusan ini, siapa aja. Bukan kerja, diem maksudnya. Nggak ngomel, nggak ngedumel, nggak goyah, oke aja. Gitu ya. Dan waktu puasa itu kan dilatih sabar luar biasa kan. Ngerem mulut, ngerem pandangan, jangan sampai kemana-mana, ngerem tindakan, dicaci maki orang nggak boleh balas, udah kuat aja. Padahal kita kan juga di jalan raya kan bisa aja keluar. Jawa Timur itu ada budaya. Nanti kalau kalian pulang ke Jawa Timur ya, terutama di Malang. Kalau orang keliru entah misalnya entah parkir keliru atau nyerobot apa, itu nanti ada orang lewat nyamping diturunkan kacanya. Wah, tahu. Itu gimana? Ya harus kuat. Memang budayanya gitu. Nggak ngelakson, tapi nurunin kaca. Terus ngomong serius, terus pergi. Ya miso. Misonya pakai kalimat-kalimat terserah mereka. Jadi ini semua proses provokasi yang oleh orang Ramadan wajib disadari karena dia tidak boleh berkata buruk. Insya ta'alaika ahad, kata Nabi, fakul inni sa'im. Kalau ada orang mencaci makimu, maka katakan, aku puasa. Itu maknanya kita kuat. Ya. Latihan syukur, latihan sabar, latihan ikhlas. Nah ini juga tantangan besar. Ya pokoknya ikhlas. Setiap ada gerakan hati yang aneh-aneh, istighfar. Mau apa aneh-aneh, istighfar. Aneh-aneh, istighfar. Insya Allah sih kalau udah tua-tua semoga lebih ikhlas ya. Mau ngapain kan udah tua. Maksudnya
tua itu ternyata karunia untuk ibadah. Benar? Betul nggak sih? Kalau saya, Bapak merasa tua lebih baik apa malah lebih buruk? Atau nggak terima jadi orang tua? Karena orang tua kan banyak, ya udah tua lah. Nah kata udahlah itu baik untuk menata hati. Kata udahlah itu kan berarti udah cukup. Itu baik menata hati. Karena membuat kita bisa uh, memaafkan, bisa ridho. Misalnya gini, makan nggak enak, ya udah. Kenapa? Udah tua aja. Makan enak juga, alah gitu aja. Nah akhirnya mulai bisa sabar. Gitu. Terutama kayak orang tua mau ria mau ngapain? Orang tuanya keren, nggak ngaruh, udah tua juga. So, ngapain gitu loh. Nah, jadi memang umur ini memberikan bantuan kita untuk semakin benar. Jadi terutama bab ikhlas nih, ya, kalau nanti setelah definisi masih kurang, dilihat ada YouTube-nya. Ikhlas bukan tidak pamrih, tapi bertindak karena Allah. Bukan selain Allah. Selain Allah, apapun namanya, nggak masuk di hati. Karena Allah itu bunyinya bisa karena ridhonya Allah. Ingin taat pada Allah. Ingin dicintai Allah. Ingin dapat surganya Allah. Itu masuk kategori. Nggak apa-apa. Itu masuk kategori. Kadang bunyi orang nggak semuanya. Ridhonya Allah nggak semua orang. Kadang ya itu mau taat aja. Itu bagian dari ikhlas. Mas mau ngapain? Mau kerja? Ya mau taat aja. Bu, kok masak? Aku mau taat aja. Benar. Ibu-ibu kan masak. Suami masih kerja. Tindakannya dilatih ikhlas. Karena banyak sekali aktivitas masak di rumah. Bukankah itu otomatis jadi amal soleh? Ya bisa jadi. Tapi kalau ditata lebih baik kan? Bukankah otomatis jadi amal soleh saat ya bisa jadi? Karena memang kan nggak ada kemaksiatannya. Tapi kalau memang secara niat tidak diikhlaskan, khawatir menjadi ditolak. Dan itu terasa sekali. Jadi kalau ibu masak kemudian nggak ada orang terima kasih, normal aja. Masak enak nih, heboh. Dari jam 3 sore udah masak. Anak datang semua. Ternyata pas makan, diem aja. Nggak ada, mama kasih ya. Masakannya enak banget, memang kayak masakan masih kecil. Nggak ada omongan kayak gitu. Ternyata nggak ada orang apresiasi ya. Kan kadang muncul kayak gitu-gitu kan. Apalagi yang suaminya masih awal. Yang masih suami awal nggak harus muda, kan ada orang tua suami awal. Pas masakan ingin, ya Allah mem, ini enak banget. Pret, gitu kan. Ya. Ikhlas itu membuat kita damai dan tenang. Mbok puji ya ngono, mbok celah ya ngono. Iya. Laki-laki tetap nyari nafkah. Terus kamu ngasih besar nanti pas Ramadan enggak? Karena ada uang bulanan, ada uang Tanah Abang, ada uang Tamrin City, ada uang mana lagi itu? Shopee, ada uang, kan ada uang Shopee ya, ada uang yang COD, ada macam-macam, ada uang di Pondok Indah Mall, PI 1, PI 2, PI 3 yang bakal jadi. Ini kan uangnya semua tuh ya. Tiba-tiba gini, makasih ya, Mang. Kita doang, ya, apa kayak ngomong kayak. Nah, kita wajib ngasih nafkah. Ini latihan betul di Ramadan. Semoga Allah bimbing kita semua ya. Karena untuk bisa sampai ke ikhlas itu seperti kemana selalu saya sampaikan di sini. Waridat ilahiyah. Karena Allah. Kita kerjanya cuma usaha semampunya aja. Selebihnya itu karena. Tapi orang yang dikasih hati ikhlas, damai, damai. Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering merasa tidak dihargai? Bahkan membuat kita kayak insecure. Kan gitu ya, merasa nggak dapat apresiasi. Karena dari awal motifnya
selain Allah. Kita ingin menjadi ibu yang diapresiasi oleh anak-anak. Ternyata anaknya nggak ada apresiasi. Gitu. Boro-boro aku dulu udah jungkir balik. Udah siang jadi malam, malam jadi siang. Aku kalau malam jualan oncom, kalau siang jualan apa. Ternyata setelah udah jadi orang, mana belum jadi orang. Makasih kayak atau apa ke mamanya. Kan itu semua tuh jungkir balik sampai aku akhirnya. Begini nih nggak jelas ukuran badannya. Enggak. Apa-apa. Ini PR ya. Habis gini langsung diuji biasanya. Astagfirullah. Betul. Diam-diam terkadang kita seorang ayah ingin apresiasi anak. Diam-diam seorang ibu ingin apresiasi anak. Dan diam-diam ingin tampil depan anak sebagai ayah yang baik, ibu yang baik, yang penuh perhatian. Sehingga tampak sok perhatian. Begitu anaknya tidak ngasih apresiasi, dia kecewa. Dan sayang, puluhan tahun perbuatan kita kerjakan, tapi ternyata ditolak oleh Allah selalu. Ya kalau tahu kayak gini mendingan ngapain gitu kan? Serius. Kita kan beramal setiap hari bisa puluhan. Ada bersifat ibadah, ada amal yang bersifat muamalah. Seorang wanita ngurus suaminya kan itu amal sepanjang masa. Seorang laki-laki cari nafkah, menafkahi itu kan ngurus sepanjang masa. Bayangin, dulu nggak kenal, sekarang hidup bareng 30 tahun, 50 tahun. Duitnya dihabisi. Coba kalau nggak ikhlas. Benar nggak sih, Kak? Gitu. Itu kan kalau kita nggak natahat, habis duit, habis pahala. Rugilah. Kalau mending nggak dapat pahala, mendingan nggak usah kasih duit gitu kan, Pak. Jadi kalau sama-sama nggak dapat pahala, mendingan Bapak jadi suami pelit aja. Oh, nggak dapat pahala. Kalau sama-sama nggak dapat pahala, itu jadi istri nggak jelas. Karena amal ini bertahun-tahun rumah tangganya. Makanya kalau Nabi menyebut itu separuh amal dari itu, emang betul kan? Rumah tangga itu kerjanya sepanjang hayat, menghabiskan separuh waktu ada di rumah tangga. Kalau nggak jadi amal soleh, sayang. Naudzubillah, sayang sekali. Jadi sekarang mencoba menata ikhlas di amal-amal tadi. Kalau Bapak Ibu berkesempatan mau nulis, silakan aja tiba-tiba orang administratif boleh ditata. Amal ibadahnya kan ada sholat, ada saum, nanti ada tilawah, macam-macam. Amal muamalahnya ngurus suami, ngurus anak, nyari nafkah, bertetangga. Yang selama ini mungkin ada motif-motif lain, ditata satu. Ya, makanya kalau sudah ngaji kayak gini, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak ada satupun orang sakit. Ternyata. Tapi lagi-lagi kalau Allah menolong, akan jalan. Masuk surga karena rahmat Allah SWT. Terus latihan mencintai Allah. Ini aku tak undur dulu ya, terakhir aja dulu. Latihan takut pada Allah. Ya, pokoknya nanti dilihat aja materinya. Takut itu kan takut akan adab Allah, takut murka Allah, takut hisab, takut Allah, itu namanya macam-macam. Nah, salah satu yang terkenal kan ada orang takut bertemu Allah kelak di hisab. Jadi kalau takut, kalau ketemu Allah pasti diadab. Seorang Rasul menceritakan orang yang dia sakit berlebihan dalam agama, dia itu yakin kalau ketemu Allah dia akan diadab otomatis. Makanya akhirnya pesan ke anaknya, nanti kalau meninggal bakarlah aku dan tebarlah jasad itu seluruh ke penjuru mata angin. Dan Allah berfirman kepada bumi untuk mengumpulkan yang kau terima dari jasadnya itu. Nah kan pasti turun ke bumi kan? Allah perintahkan ke bumi. Akhirnya bumi mengumpulkan jasadnya, berkumpul, dibangkitkan oleh Allah. Allah bertanya, hai hambaku, kenapa kau lakukan itu? Kata ya Allah, aku takut bertemu engkau ya Allah. Akhirnya Allah maafkan dia. Sebenarnya takut berat. Takut datang karena kita merasa banyak dosa, merasa banyak salah, amalnya tidak lengkap, amalnya kurang.
Kalau orang beriman pasti takut. Ketemu Allah, lenyap kita. Nggak selamat kita. Itu namanya rasa takut. Jangan kepedean. Aneh ini. Pakai aneh. Udah haji 4 kali. Umroh, seingat gua tuh, udah 20 kali. Insya Allah lah. Surga. Surga. Kepedean. Orang-orang saleh semua itu takut sekali. Amr bin As itu kurang takut sekali. Sehingga terkenal kisahnya. Umar bin Abdul Aziz takut sekali. Dan banyak sekali beberapa ulama di Sakaratul Maut takutnya juga datang. Jadi bukan berarti kalau amalnya banyak mereka nggak takut. Oh, semakin takut mah. Jadi memang ini karunia. Ada 3 ini tadi. Takut, harap, sama cinta. Itu tidak semua hamba itu 3-tiganya dominan. Ada yang dominan takutnya, ada dominan berharapnya, ada dominan cintanya. Nah, kita dapat karunia yang mana? Tapi 3-tiganya pasti ada. Nggak mungkin orang yang harap berarti nggak takut. Enggak, ada yang punya takut, cuma nggak dominan. Demikian yang mencintai Allah bukan berarti nggak takut. Makanya kalimat Rabi Adawiyah itu nggak bisa disiar-siarkan. Ya Allah, jika aku menghamba kepadamu karena aku takut neraka, masukkan aku ke neraka. Neraka. Allah nggak merubah itu tempat Adam. Bahwa Allah bisa memutuskan di neraka Adam, tapi kan Allah firman-Nya neraka Adam. Enggak gitu cara berpikir. Termasuk berharap kepada. Nah, ini mulai juga ditumbuh. Apa aja ngarepnya. Bukan apa aja ngarepnya orang. Biasanya kan wanita ngarepnya ke suami. Suami ngarepnya ke mertua. Gitu. Jadi geser. Ya kenapa nggak langsung aja? Istrinya ngarep ke bapaknya. Kenapa harus balik? Istrinya ngarep ke suami. Suaminya ngarep ke mertua. Kenapa harus geser ke sini? Ngarepnya kepada Allah SWT. Ini butuh kedekatan. Karena orang nggak mungkin mengharap jika tidak. Jadi apa aja harapannya? Mulai dilantik. Termasuk mohon maaf ya, yang agak sedikit artifisial. Ternyata misalnya, bukaan belum ada. Istrinya nggak bisa ditelepon. Ya Allah, datanglah Pak istri. Nggak gitu doanya. Ya Allah, datangkanlah bukaan. Langsung aja minta. Daripada minta istri datang, mendingan minta bukaan datang. Betul kan? Nggak baru lewat istri. Kelamaan. Betul? Itu ngaruh pada Allah. Apalagi misalnya, si istri udah jam 5, nelpon suaminya nggak ada. Ma, kita mau ke depan dong, beli jajanan. Ntar dulu, papa belum datang. Ya semoga ya papamu cepat datang. Kelamaan. Ya Allah, minta uang jajanan. Gitu aja, serius. Ini ada simulasi kecil ini, tentu hanya sebuah simulasi. Tapi ini dikerjakan oleh orang yang tulus, akhirnya memang terjadi. Ini menimpa jamaah saya yang lagi taubat, kemudian dia ikut pengajian luar biasa kemana-mana, akhirnya merubah kebiasaan, setiap harinya dia baca Riyadhus Shalihin di rumahnya, dan dia doktrin ke anaknya tentang hanya berharap dan berdoa kepada Allah. Gak boleh ngarep yang lain. Dia ngomong gak gini, Dek, Tuhanmu itu Allah. Ini ngomong gitu. Papa ini hanya ayah, nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau kau minta apa-apa, minta pada Allah. Paham ya? Betul ya? Ngomong itu pagi hari. Ini anak 4 SD. Sore hari, papanya pulang jam 5, ternyata nangis-nangis doa. Nangis gitu. Berdoa nangis. Akhirnya papanya datang. Kamu doanya khusus kan sampai nangis. Kau minta apa pada Allah? Ya kalau bilang kan tadi nggak boleh minta ke papa kan, minta kepada Allah ya. Minta pulpen. Emang pulpennya nggak ada minta berarti 35. Ya kan bagi dia kan 35 berat. Uang sakunya 5.000 masalahnya kan.
Nah, kata ayahnya, ini perintah Allah, itu beli pulpen. Yang ngasih Allah. Nah, bapaknya ngomong kayak gitu. Ini kasih duit, ini perintah Allah, kau beli pulpen. Tapi mintanya ke Allah, bukan ke papanya. Keren. Nah, ibu-ibu ngomong, ya Allah, berikan aku uang banyak. Sama aja itu mintanya ke suami sebenarnya. Ini latihan. Namanya ilmu hati kan memang kayak gitu. Boleh nggak Ustaz, orang lain? Ya secara basyari boleh. Kalau itikoti ya nggak boleh. Tapi kalau kita terus bisa meningkat, lama-lama betul harapannya hanya itu. Kemarin saya bercerita salah satu jamaah. Tapi ini mengharap Allah karena sudah sakit hati sama manusia. Ya nggak apa-apa. Awalnya gitu. Itu awalnya itu terus aja gitu nggak ada apresiasi lah dari suaminya, dari anak. Sepanjang dia jadi ibu rumah tangga. Hanya pegel. Pegel Ustaz. Nggak apresiasi aku capek. Udahlah Allah aja. Nah, itu namanya terpaksa ke Allah aja. Ya nggak apa-apa. Boleh juga. Jadi benar dia udahlah. Suami ngomong aja terserah. Aku nggak ngarep suami. Ngasih duit ya terserah. Ngasih duit terserah. Aku ke Allah aja. Nah, terpaksa ke Allah. Akhirnya benar-benar ke Allah. Nggak apa-apa. Itu namanya berharap kepada ya takut berharap dan tawakal. Tawakal ya. Ketika akhirnya kita punya urusan dan kita tahu tidak bisa menyelesaikan, dan itulah fakta seharusnya. Serahkan pada Allah. Kita bisa berdoa, aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik. Saya serahkan diriku pada, saya serahkan urusanku kepada. Tidak boleh ada hati sedikit pun bergantung ke orang. Berharap aja enggak, apalagi bergantung. Naik kelas dari berharap, naik bergantung. Hanya berharap kepada Allah, sekarang naik hanya bergantung kepada damai itu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya di Ramadan kita mengasah ini. Nanti kita lihat Ramadan nanti berhasilnya berapa, nggak apa-apa. Kita asal lagi, kita asal, kita asal. Mahabbah, wah ini bab luar biasa. Tapi ada experience kalau mau mencoba mahabbah, sujud aja yang lama dan rasakan getaran cinta muncul. Rasakan kedamaian. Karena mahabbah itu bisa dimulai dari damai. Namanya al-unsubillah, damai dengan Allah. Rasakan ketenangan. Ketenangan bersama Allah. Nanti lama-lama kok seneng ya sujud itu. Kok merindukan sujud. Nah, merindukan sujud, akhirnya merindukan yang disujudi. Yani Allah Subhanahu. Awal itu kan kau rindu sujudnya karena tenang. Kalau kau sujud lama, kau pasti merasakan ketenangan. Lama-lama rindu pada yang disujudi. Nah, mungkin lama-lama kau bisa mencintai Rabb. Bukan untuk dinyatakan, tapi untuk dipendam di hati. Karena nggak boleh juga diomongin. Ini bab mahabbah, latihan. Memperbanyak dikir, banyak dikir. Oke ya. Jadi itu beberapa, termasuk zuhud, ya pas Ramadan latihan zuhud ya. Latihan memang fokus ke akhirat, ke akhirat, ke akhirat, ke akhirat. Dan beberapa aktivitas yang memang agak duniawi ya bisa dikurangi. Oke ya, kembali. Jadi pertama kita coba takarub dengan amal hati yang fardu, yang tadi. Kemudian kita takarub dengan amal lisan yang fardu. Contohnya syahadat, contohnya jujur. Nah pas Ramadan kan benar ya. Contohnya jujur, contohnya berkata baik, tidak berkata buruk. Karena berkata buruk, dosa. Dan lain-lain. Menjaga amanah, sama itu kan, menjaga. Pokoknya kaitannya dengan perkataan. Terus kita juga mendekat kepada Allah dengan fardu dari amal anggota badan. Salah satunya, mulailah. Ada sholat, ada puasa, ada apa lagi? Ada zikir, ada Quran, ada taubat. Itu semua itu. Taubat masuk ke lisan juga, ke anggota badan juga. Terus ada sodako. Nah ternyata yang sekarang kita adanya di sini doang nih adanya. Sebagiannya fardu, sebagiannya sunnah ya tadi.
Makanya kalau langsung loncat ke sini, ini banyak sini yang kosong. Itu menyebabkan kenapa kok Ramadan nggak takwa-takwa ya? Karena hatinya nggak diasah. Karena takwa itu amal hati, bukan amal anggota badan. Kalau 9 tadi dikerjakan, insya Allah takwa naik. Karena takwa itu turunan takut. Ulangi lagi ya, kalau tadi latihan di amal hati tadi bagus, insya Allah takwa keraih. Karena takwa itu apa? Turunan rasa takut kan. Udah kita bahas kemarin ya. Pas kita masih ngaji di yang ruangan kemarin. Takwa itu kan turunan rasa takut. Gitu. Jadi kalau punya ngelatih rasa takut, ya semoga di ujungnya emang takwa akan hadir. Terbayang, insya Allah. Ya, ada amal fardu yang wajib tadi. Ada saum wajib, ada sholat wajib. Berarti sholat fardu. Dan ada taubat. Taubat wajib ya. Kemudian zikir sunnah, tilawah sunnah. Sedekah wajib berarti yang zakat. Ada dua zakat, zakat mal sama zakat fitrah. Ya, selebihnya nanti yang sunnah. Oke ya, setelah wajib dia bergeser. Awas, termasuk wajib taat sama suami. Jangan sampai amal sunnah menggugurkan amal wajib. Contohnya ini benar-benar namanya beramal butuh ilmu. Ibu ngajinya sunnah. Kenapa kok ada ngaji sunnah? Karena temanya tema sunnah. Contohnya ngaji tentang cara berhijab yang modis, kan sunnah. Misalnya gitu. Kalau temanya iman kepada Allah, tema wajib. Berarti ngajinya ngaji. Tapi kalau ngaji sunnah kan ada memperbanyak tilawah Quran temanya, itu sunnah. Tiba-tiba suaminya gini, Bu mau ngaji. Temanya apa? Baca Quran. Mau saya temenin aku aja. Pilih mana? Nah, pilih suami. Karena dia wajib. Jadi ini beramal itu butuh ilmu di sini letaknya. Karena taat suami itu klausulnya besar. Itu wajib. Nah, makanya kalau ngaji wajib, itu bisa dilanggar. Karena wajib bisa dinafikan oleh yang wajib. Contohnya tadi, ngaji tauhid. Suami yang larang. Gak bisa lama. Ini kalau aku malah sekarang masa mistik-mistik banyak gak gini, aku perlu ngaji. Paham ya, insya Allah ya. Meskipun nanti kan bisa diganti hari lain, nanti panjang. Nah, kalau ketemu suami kayak gitu ribet, namanya ujian. Kalau suaminya nggak dukung, itu namanya suaminya ujian. Ya, berarti yang apa diuji oleh suaminya kayak gitu. Tapi ya dia punya otoritas. Menafkahi, apa? Mencari nafkah. Wajib apa sunnah? Begini ini. Yang wajib itu mencari nafkah atau menafkahi? Baru juga udah dibahas gitu kok. Jadi Bu, ini menunjukkan otaknya suami ibu-ibu itu makasih. Karena kerjanya nyari. Dan kan dia nyari. Kerjanya, mindsetnya nyari. Itu mirip anak muda. Mau ngapain dek? Mencari kerja. Nah kerjaan tuh, nyapu masjid. Mau. Jadi suami mencari nafkah atau menafkahi kan wajib menafkahi. Akhirnya karena nggak ada, akhirnya mencari nafkah. Ini wajib. Nah ini jangan sampai gugur oleh hal sunnah. Tapi awas, kalau bab ini insya Allah bapak-bapak nggak ada yang meleng lah. Urusan duit nggak ada yang meleng lah. Cuman terkadang pencari nafkah ini justru melampaui batas. Ternyata yang dicari bukan untuk nafkah, untuk memenuhi keinginan. Udah nggak wajib Pak. Itu maksud saya. Wajib itu kan tapi batas kebutuhan. Yang Bapak cari bukan kebutuhan, udah keinginan. Atas nama kerja, akhirnya nggak ngaji, nggak bisa. Kecuali atas nama bocah nggak makan juga ngaji bener, karena bocah nggak makan. Saat kenapa nih nggak ngaji? Ya Allah Ustadz, nggak ada beras. Mertua aku juga nggak mau tahu kenapa udah nggak ada. Akhirnya aku tadi kerja dulu. Oh ya boleh, emang nggak ada beras. Tapi ini beras sudah selumbung setahun. Terus tabungan sampai 50 tahun sudah cukup.
Masa masih yang ini ditinggalin? Paham insya Allah. Nah, terkadang wabnya dirahmati Allah, jebakan amal itu namanya al-ikthar fil mubahat. Kita terkadang terjebak kepada memperbanyak mubahat yang tidak kita sadari. Itu jebakan amal. Gitu. Contoh ibu-ibu. Ibu masak, betul ya? Yang wajib itu kan, katakan hukumnya wajib. Ya sebenarnya sunnah, kan? Berbuka. Betul ya? Berbuka itu kan bisa pakai oncom, bisa tahu goreng. Harus ya? Orang sini kan kalau nggak ada oncom sama tahu goreng nggak berbuka. Tapi kan bisa kau masak dari jam 2 siang sampai jam 5 sore kan bisa juga. Karena semua diadakan. Sekarang kalau ada orang menghabiskan waktunya masak sampai 4-5 jam, itu namanya apa? Namanya memperbanyak mubah. Sehingga akhirnya jadi takdir jadi Isra. Amal yang lain nggak ada. Paham ya? Jadi setan tuh godanya suka numpang di perkara wajib, tapi diterusin. Supaya kita kehilangan amalnya. Laki-laki diterusin nyari nafkah sampai jam 12 malam. Padahal yang dicari nggak ada. Mau nyari kekayaan kok. Udah cukup banget sebenarnya. Wanita atas nama taat masak dari jam 1 siang sampai jam 6. Terus nanti masak lagi dari jam 9 malam sampai jam 4. Didorong atas sama ketaatan. Itu namanya melewati batas-batas. Nah, jangan sampai kejebak. Jadi kembali ya, mendekat kepada Allah berarti yang fardu sudah, sekarang turun yang sunnah. Yang sunnah dari amal hati. Contohnya bergegas untuk menerima panggilan Allah. Al-Firar. Itu suratul istijabah, itu sunnah. Cepat. Yang penting ngetepi. Bergegas itu sunnah. Baik kan? Bergegas kan ada segera. Ada ini segera. Apa-apa segera. Itu hukumnya baik. Sunnah. Begitu saya katakan sunnah, boleh tinggal. Jangan kayak gitu. Baik, dikerja. Contohnya lagi bijaksana. Contohnya lagi damai dengan Allah. Itu semua sunnah. Tentram dengan Allah. Itu semua sunnah hukum. Baik sekali kita punya. Rasakan ketentraman dengan Allah. Itu amal-amal hati luar biasa. Banyak sekali. Termasuk zikir. Sunnah. Terus ingat Allah. Berikutnya amal tadabbur. Sunnah ya. Baca Quran hatinya tadabbur. Itu sunnah. Itu amal hati. Terus berikutnya ada amal sunnah lisan. Banyak ya, bro. Ya, berkata baik, senyum, salam, dan lain sebagainya. Terus amal anggota badan yang sunnah. Contohnya tadi zikir, tilawah, sedekah yang sunnah, iktikaf. Nah, itu nanti dimasukkan yang wajib mana yang sunnah. Ya, kita tata hati sampai ke sunnah-sunnah, kita tata lisan wajib ke yang sunnah, anggota badan. Itulah agenda besar kita dulu. Nah, saya menyebut sebagai takarrub, semakin takarrub kepada Allah di rumah. Lengkap ya kalau kayak gitu. Oh, semoga Allah mudahkan. Saya aja merinding lihat materi. Kuat nggak nanti menjalankan materi ini? Tapi ya ilmu tetap ilmu. Kita akan berjalan sesuai dengan ini. Bersyukur kita kepada Allah, bimbing kita dapat pencerahan ya untuk bisa sampai. Karena terkadang kalau kita tuh nggak dalam belajar itu terkadang kejebak ke amal-amal dangkal atau amal-amal kulit yang membuat akhirnya kita nggak pernah istilah Ibnu Qayyim itu mendekat kepada Allah tapi nggak deket-deket. Kayak orang yang mengais roda tapi berdiri di as roda. Dia kerja keras tapi nggak deket-deket. Yang bagus itu kan mendekat ketemunya karena salah konsep. Nah, Ramadan ini kesempatan sekali untuk takarrub dimulai dari kebersihan jiwa.
Karena ujungnya Ramadan itu ternyata kebersihan hati. Meskipun lewat perbuatan anggota badan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dan takwa itu bahasa hati, bukan bahasa anggota badan. Dasarnya hadis Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, yakni wa yushiru ila sadri. Nabi menunjuk ke dada. Jadi puasa itu sebenarnya adalah program untuk membersihin hati yang namanya takwa. Jadi kalau kita sudah mulai melatih kebersihan jiwa yang wajib, semoga dapat hadiah sifat mulia namanya takwa. Jadi hadiahnya itu sifat takwa. Bukan hadiahnya uang saku, hadiahnya. Dan betapa beruntungnya kita Ramadan nanti kita kerjain. Itu dapat hadiah sifat takwa. Karena kita juga dengan izin Allah komit ya, itu terus memperbaiki hati, memperbaiki. Dan luar biasa ketika orang akhirnya terbersihkan hatinya, ya kalau tegaskan qad aflaha man tazakka. Ada yang awalnya qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi yang membersihkan jiwanya, langsung jadi qad aflaha man tazakka. Bisa pikir, beruntung bagi yang tersucikan. Kita berusaha mensucikan hati, nanti Allah yang mensucikan hati kita, akhirnya hati kita tersucikan. Ya. Simbol kesucian jiwa di Ramadan namanya. Ini peta amal kita, ini takarub kita. Bagaimana kami sampaikan di pengajian sebelumnya, kita sekarang niat, kita mindsetnya udah sama dengan Ramadan, dan visi hidup kita sama, kita antusias, dan kita akan mulai insya Allah di awal Ramadan dengan sangat semangat. Ya. Kita akan ketemu lagi kan awal Maret udah di Ramadan, gitu ya. Jadi ini pembekalan akhir untuk Ramadan, dan Bapak Ibu silakan bikin program masing-masing, boleh dicatat, boleh nggak dicatat, boleh dihafal, nggak dihafal, dan hal-hal yang menjadi kebiasaan. Sekarang sudah ada tuntunan yang lebih konkret, yang lebih terstruktur dan komplit ya. Jadi sekarang bukan sekedar hanya tamat Quran atau apa, tapi ada tadi menata syukur, menata sabar. Nah, seberapa banyak kita dapat, itulah jatah hidayah kita. Maka kita mohon kepada Allah dapat hidayah sebanyak-banyaknya agar dikasih kemudahan oleh Allah menjalankan ini. Mungkin demikian materi pada pagi menjelang siang hari ini. Kurang punya mohon maaf. Silakan kalau mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Baca Quran sunnah. Baca Quran sunnah hukum. Kecuali Fatihah, yang wajib dari Quran itu Fatihah untuk sholat, sama takbir untuk sholat, sama tasyahud. Selebihnya baca Quran hukumnya sunnah. Ustaz, kalau misalnya tadi kan sepertinya memasuk-masukkan gitu ya. Kalau kita berangkatnya dari sini, dari bangun ke tidur sampai bangun lagi. Jadi detik waktu Ramadan itu mulainya dari situ, Ustaz. Terus nanti diisinya agenda, kan kita punya agenda ya. Masih mungkin sesuai profesi atau apa. Jam sekian ini. Nanti di perbuatan itu dikaitkan sama amal hati, Ustaz. Jadi misalkan pas sholatnya berarti harus usulnya juga masuk gitu kan. Terus nanti pas baca Qurannya juga harus ada tanda bunyinya. Tapi di lain itu yang 9 itu kalau bisa masuk setiap saat ya ada ya. Kalau kayak gitu gimana, lebih full gitu loh kan? Oh boleh. Bagus tuh ini masukan. Jadi amal hati itu kan pintunya, riadohnya kan agak variatif. Syukur kan riadohnya dari berbuka, bisa dari sahur, bisa dari jalan. Tapi kalau misalnya
dari amal luar, kemudian amal hatinya ditata, boleh. Misalnya tadi bangun kan ada sholat fardu otomatis ya, atau sholat malam dulu. Berarti ke amal hatinya masuk. Apa itu? Khusyuk. Terus syukur. Satu ya, sabar. Juga boleh itu. Oh boleh, silakan aja. Kalau disusun pakai ritme waktu juga boleh. Bisa aja. Sambil nanti yang tidak bisa masuk ke situ, pakai latihan-latihan yang bersifat harian. Kayak tadi, pas buka, pas sahur, pas berjalan. Itu kan semua bisa melatih amalan hati ya. Silakan aja, bisa kayak gitu. Allah. Hanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sembilan. Iya Bu. Saya mohon dijelaskan yang nomor 9 itu zuhud. Oh itu. Iya betul, tadi disinggung cuma sekilas saja. Zuhud itu adalah saking ia mencintai Allah dan akhirat, maka dunia tidak masuk dalam pikirannya. Jadi zuhud itu bicara tentang fokus akhirat. Bukan tentang engkau hidup dengan cara apa. Paham ya? Jadi ada orang zuhud tapi hidupnya berlimpah. Boleh? Boleh. Orang zuhud punya hidupnya pas-pasan. Boleh. Jadi zuhud itu tentang dia lebih mencintai mana. Kalau lebih mencintai dan mengupayakan akhirat, berarti zuhud. Batas minimal zuhud tidak melanggar syariat. Itu sudah dianggap zuhud. Batas minimal zuhud itu tidak melanggar syariat. Maksimalnya terus sampai benar-benar menghabiskan semua urusannya untuk akhirat. Nah, di Ramadan itu bisa ditata. Sekaligus bisa dilatih. Latihan lebih memberikan porsi akhirat lebih banyak dan baik motifnya, konsentrasinya, termasuk waktunya. Dan bahkan kalau perlu nggak harus bertentangan antara dunia dan akhirat. Karena di amal duniamu bisa dibawa ke akhirat. Kamu jalan pagi bisa dibawa ke akhirat. Kamu belanja ke pasar bisa dibawa ke akhirat. Dan ada amal khusus memang khusus akhirat. Kayak sholat kan khusus akhirat. Jadi karena saking inginnya akhirat, akhirat dibawa ke akhirat, dunia juga dibawa akhirat. Kira-kira itu berarti zuhud. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau masalah tarekat itu apa termasuk zuhud? Terus kedua, apa kalau kita mau dekat sama Allah, kita harus gabung atau masuk ke tarekat? Iya. Dan ketiga, kok ada banyak tarekat? Jadi maaf, saya terus terang awam tentang masalah tarekat. Kalau banyak tarekat itu, apa ada yang paling the best atau gimana? Oke. Iya, jadi tarekat itu adalah satu sistem untuk membersihkan hati dan akhlak dengan cara menjalankan ritual dan latihan tertentu. Sebagiannya menggunakan zikir, puasa, dan lain-lain. Itu dibakukan menjadi sebuah bentuk metode. Mereka menyebut tindakannya mendasarkan kepada sanad sampai Rasulullah. Oke ya, ada puluhan tarekat di dunia, tapi yang oleh beberapa ulama yang menyetujui tarekat itu mengumpulkan menjadi sekitar 41 tarekat yang dianggap bisa dijalankan. Paham ya? Nah, pertanyaannya apakah untuk jalan kebersihan hati itu wajib pakai tarekat? Nggak wajib. Bisa nggak tanpa tarekat? Bisa aja. Secara ilmu memungkinkan.
Jadi ada dua lajur, ada tentang menata hati dan akhlak ini, menata hati dan suluk ini, menata perilaku hati dan suluk ini, bisa pakai lajur tarekoh, bisa tidak tarekoh. Kan ilmunya namanya tasawuf zaman dulu. Sekarang namanya tazkiyatun nafs. Jadi pertanyaan kedua, apakah orang tarekat zuhud? Ya nggak selalu. Ada orang tarekat tapi belum zuhud. Kan urusan hati. Tarekat itu kan jalan. Jalan menuju kebersihan jiwa. Makanya tarekat namanya jalan. Yakni metode menuju kebersihan jiwa. Nah, kebersihan jiwanya namanya zuhud. Ya, tergantung orang tarekatnya. Udah bisa bersih jiwanya apa belum? Kalau belum ya berarti belum tentu zuhud. Apa yang zuhud selalu tarekat? Nggak selalu. Ada yang zuhud tapi nggak itu tarekat. Karena dia menggunakan metode umum aja kayak begitu. Nah, saya udah pernah sampaikan kan tentang ilmu ini akhirnya sejak tahun 1900 karena banyak dinamika di ilmu tasawuf, ulama-ulama hadis banyak yang skip, akhirnya lah memberikan judul Tazkiyatun Nafs dan sekarang berkembang. Karena lebih supaya terjaga, jangan sampai masuk ke hal-hal yang dianggap maudhu atau apa. Maksudnya bagi yang mengikuti, mengakui tarekat ya silakan aja. Itu kan paham yang mereka menurut mereka masih didasarkan kepada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Paham ya insya Allah. Jadi zuhud bisa tanpa tarekat. Tarekat juga itu jalan menuju zuhud. Tapi apakah semua tarekat juga? Ya belum tentu ya. Kalau nggak berhasil ya berhasil. Bisa dipahami ya insya Allah. Ya Allah. Nah untuk kita yang saya sudah sampaikan di formula hati itu, ilmu hatinya nggak pakai tarekat. Biar lebih mudah aja ke masalah. Kalau pakai tarekat ntar pusing kalian. Karena banyak dayanya luar biasa. Allah. Apa Bu? Begitu ya? Jadi ini pertanyaan berarti bagi yang menggunakan tarekat gitu ya. Dengan bahasa lain yang tidak mempersoalkan sunniyatut tarekat, kesunahan tarekat. Maka tarekat itu ada sekitar 41. Yang paling baik menurut pengakutnya. Karena paling baik ini relatif. Bagi yang mau longgar, agak longgar, itu lebih suka Syadziliyah. Tapi bagi yang lebih mungkin lebih tertib, lebih rapi, Naqsyabandi. Tapi terkadang dicampur Naqsyabandi Qadiriyah. Tapi terkadang digabung Naqsyabandi Khalidiyah. Ada namanya Satariyah. Ala kulli hal banyak sekali. Yang agak sedikit lebih lengkap namanya Ghazaliyah. Itu Imam Ghazali. Jadi tergantung pengikutnya. Jadi ulang lagi ya, bagi yang memang menjalani tarekat dan memahami tarekat itu dasarnya kuat, maka bagi pengikutnya masing-masing pasti akan mengagumi tarekatnya masing-masing. Tapi kalau mau jujur, yang paling populer dan akhirnya pengikutnya paling banyak itu Naqsyabandi Qadiri atau mungkin Khalidiyah. Kalau Syadziliyah nggak banyak, nggak tahu kalau di negara lain ya, kalau di sini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bapak-bapak siap menghadapi Ramadan. Dan Ustaz, kemudian untuk mendekatkan diri Ustaz, mendekatkan ke Allah. Ada yang bertanya dari riwayat, di mana kan Allah lebih dekat daripada orang lain. Nah, sebenarnya Allahnya lebih dekat itu maksudnya memang secara fisik atau sebetulnya seperti apa? Apakah bisa dirasakan atau hanya orang-orang tertentu yang memang bisa merasakan bahwa Allah itu dekat ya? Dikatakan dari Allah sendiri yang dekat gitu. Kemudian yang kedua untuk memotivasi bahwa Ramadan akan datang bisa lebih baik dari lalu
Karena kan kalau eh, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin pun merugi. Kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, wah celaka ya. Nah, begitu juga bagaimana dengan sesuatu yang akan datang ya. Memang motifnya ibadahnya ke Allah untuk memotivasinya ini kira-kira yang sebenarnya begitu. Iya, masalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Seluruh bahasan asma wa sifat itu kan masuk sifat. Dekatnya Allah dengan hamba itu kan sifat. Sama dengan Allah menyertai hambanya. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Itu sama kasus. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Termasuk hadis Nabi, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah kau dapati Allah di depanmu. Nah, kedekatan ini, poin pertama, adalah kedekatan yang bersifat ilahi. Tidak sama dengan kedekatan yang bersifat makhluk. Terus gimana? Ya kayak gimana? Kedekatan makhluk ada waktu, ada jarak. Kalau dekat waktu kan subuh ke zuhur lebih lama daripada subuh ke duha. Itu kedekatan waktu. Kedekatan jarak, tempat, ya di sini sama-sama. Dan Allah nggak sama dengan makhluk. Jadi kedekatannya kedekatan ilahi. Nah, makanya akhirnya ya tidak takwil, tidak taktil, tidak tasbih. Terus gimana? Pokoknya Allah dekat. Nah, dari sinilah akhirnya tafsirnya mulai dekat itu maknanya apa? Apakah dekat dalam arti dekat? Kalimat dekat sebagaimana tajidhu tujahat itu maknanya Allah di depan kita gitu. Maka para ulama mengatakan disinilah proses memahami asma wa sifat. Itu al-ilmu wal ihata. Allah mengetahui dan Allah meliputi. Kalau nanti dekat yang lain, Allah mencintai hamba-Nya. Ini bagi yang mencoba untuk memahami dengan konsep supaya tidak ada sedikit pun tasbih. Tapi bagi yang mau maknanya dibelaukan Allah dohirnya, ya udah dekat ya dekat aja begitu. Tapi tidak serupa dengan hambanya. Jadi pokoknya ada dua pendekatan. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tentang motif yang paling konkret. Ya kalau motif ikhlas itu belum membuat kita kuat, ya berarti harus turunkan ke bawah. Ya itu sebenarnya kalau guyonannya itu, kalau sekolah ini membuatmu belum semangat, ya berarti kamu namanya masih bocah, uang saku. Aku nggak mau sekolah, ya udah kasih uang saku tambahan, mau. Berarti kan esensinya belum masuk. Kan kalau yang benar kan anak itu senang sekolah, yang benar. Tapi ini anak nggak mau sekolah kecuali dikasih uang saku tambahan. Ya sama. Kalau kita ikhlas belum membuat kita semangat, ya nggak apa-apa, nggak ikhlas dulu. Maksudnya apa tuh? Ya dorongan yang lain silakan dibuat. Misalnya kalau untuk anak-anak misalnya nanti kalau yang bisa puasanya full kasih bonus boleh. Kalau istri ikut boleh, ya boleh silakan aja kalau istri masih merasa bocah. Kalau mama bisa tamat 30 hari tanpa halangan, kasih bonus 5 juta. Terus kalau mama bisa sholat malam 5 juta. Banyak amat ya, juta, 5 juta. Lama-lama tekor habis Ramadan. Kalau adik bisa baca Quran tamat, 100.000. Ada keluarga yang kayak gitu, silakan aja. Bagus nggak? Ya, namanya masih bocah, silakan aja. Daripada bagus motif gitu beramal soleh, atau nggak dikasih gitu tapi nggak jadi amal soleh, nggak apa-apa. Motif gitu yang penting sudah beramal soleh.
nanti latihan lama-lama itu dilepas. Jadi anak-anak kalau masih butuh uang saku ya kasih uang saku, kasih bonus 300.000, batu sehari 10.000, tilawah 10.000, nanti sholat 10.000, apa 10.000 total 2 juta, enggak apa-apa. Nah yang jadi masalah kalau bapaknya butuh gitu, maknya butuh, nah itu jadi perkara itu, Allah. Tapi masih ada loh kadang kayak gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tahu itu ada orang yang dekat dengan Allah itu. Gimana? Ada orang yang dekat dengan Allah itu masuk saya. Tanda ya. Kalau hadis tadi kan merupakan fadilahnya, maka dapat taufik dan doanya mustajab, itu fadilahnya. Tandanya apa ya? Deket aja. Nanti ya, sih bisa nyebut, tapi nggak akurat, karena bisa nipu. Jadi gini sebenarnya, orang dekat sama Allah sebenarnya kan walinya. Dan yang tahu wali itu hanya wali. Bukan orang rajin sholat, belum tentu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu semua ada di ilmu ini terus mendalami, ketahuan kok, ini mah penipu gitu. Ini mah nipu, maksudnya ini cuma tampak aja. Ketahuan. Tapi kira-kira apa yang ngucapnya? Sebenarnya dari perkataan, dari perbuatan, ketahuan dia di level apa. Ilmu hati itu sebenarnya lebih jelas daripada matematik sebenarnya. Cuman memang adanya di hati, jadi nggak jelas juga ujungnya. Nggak jelas juga ujungnya. Mirip gini, mirip. Saya coba memahamkan antum. Pernah percaya nggak ada emas 8 karat? Emas 8 karat. Ada kan? Kok bisa? Kok bisa orang ngerti ini 8 karat? Ini 18 karat. Sama. Naik dikit lagi. Di ilmu hadis itu ada namanya ad-Daruqutni. Itu terkenal. Kalau dia disebutkan hadis, sebelum bicara sanad dia tahu ini hadis sahih atau tidak. Dia tahu. Karena dia mengenali bahasa Rasulullah. Ini bukan bahasa Rasul. Bapak-bapak, kalau di Saudi, laki-laki Saudi itu kenapa nggak pernah bisa salah ketemu istrinya, padahal gelap semua. Kan kalau laki-laki Saudi pas lagi di Masjidil Haram, kan nunggu. Terus nanti ada wanita datang. Itu keliru nggak sama istrinya? Nggak keliru. Kenapa? Sama-sama hitam. Ngenali betul dia luar dalam. Itulah orang dekat itu. Hanya kalau kita, kenal nggak wanita itu? Pasti nyampur. Kalau istrimu pakai nikob, pasti juga nggak bisa nebak. Tapi karena sudah istrimu pakai nikob 20 tahun, maka kau tahu ini istriku ini. Yang mana enggak? Dari jalannya, dari baunya, dari pilihan hijabnya tadi. Meskipun sama-sama hitam. Tapi kalau baru enggak, demikian orang masuk ke dunia. Jadi pasti akan tahu. Nggak bisa ditebak. Makanya case-case lama tiba-tiba ketemu di Masjidil Haram, nanti ketemu siapa gitu. Itu biasa. Tapi ya kalau dohirnya perkara, dohir ini tebak-tebakan nggak benar. Maksudnya tebakan nggak benar. Biasanya tampak di cahaya wajah. Ada itu loh, nur sujud itu. Nur wudhu, nur sujud kan tampak tuh. Atau nggak tampak ya? Tampak, nur sujud itu tampak. Terus kemudian
dalam pilihan-pilihan kata yang tampak sekali, bukan tampak. Itu terbukti sekali itu datang dari hati, bukan acting. Yang berikutnya adalah bukan doa ya, karena ada doa mustajab tapi juga bukan wali. Gitu masalahnya. Gitulah kira-kira Pak. Pokoknya insya Allah tahu aja sendiri nanti. Orang dekat deh, kira Allah alam bisa. Saya, Ibu, Bapak. Ustaz, kalau di ayatnya yang ya ibadah aman, mungkin ini untuk ayat buat puasa aja. Kutiba alaikumus. Nah itu kan yang dipanggil di situ kan, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah supaya menjadi orang yang takwa. Nah kalau iman itu kan bisa naik turun dan ada indikatornya. Nah, apakah kalau ketakwaan itu juga tetap bisa naik turun? Oh, iya. Atau kalau udah kategori takwa yang nggak bakal turun? Karena juga di ayatnya sendiri juga ada kan bahwa sesungguhnya orang yang takwa tidak dibayang-bayangi. Tentunya dalam hal ini dia yang tidak setan, dia akan segera menyebut Allah sehingga dia mengetahui kesalahan-kesalahannya. Jadi indikatornya orang takwa tentunya jangankan berbuat maksiat, baru ada bayang-bayangnya diketahui kesalahan-kesalahannya. Nah, apakah ketakwaan tersebut juga seperti orang yang beriman yang kalau memang iman itu bisa turun, apakah ketakwaan itu bisa turun naik atau enggak? Tetap istiqomah, tetap konsisten dalam ketakwaannya. Orang yang takwa itu. Kalau tadi mengenai kedekatan Allah tadi, Ustaz yang lalu kan mengatakan bahwa pendengarannya ya tentunya Allah, tangannya, kakinya, matanya, semuanya perbuatannya kan cuma Allah yang menggerakkan. Cuman kadang-kadang yang menjadi ketakutan, bahkan sebaliknya, Allah malah menutup hati, menutup telinganya, dan membutakan matanya. Nah, apakah hal itu juga sebetulnya ada khusus hanya orang kafir atau sebenarnya orang Islam pun bisa tertutup dari perbuatan? Iya. Pertama, konsep iman ini berpengaruh kepada seluruh turunan iman yang namanya amal saleh, termasuk turunan iman dalam bab amal. Karena iman itu yazidu yang terus bertambah dan berkurang, maka takwa juga bisa naik dan turun. Makanya sudah populer sekali ada istilah futur namanya. Futur itu frustasi ya, atau turun. Jadi takwa juga bisa naik. Tapi mungkin nggak takwa itu aja. Mungkin kalau Allah telah lekatkan engkau dengan sifat ini mirip dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi tentang orang benar dan orang dusta. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang laki-laki terus jujur sampai Allah catat dia sebagai orang jujur, sehingga dia tidak mungkin dusta. Allah jaga orang ini nggak mungkin dusta, karena sudah dicatat sebagai orang jujur. Bisa jadi saking takwanya sampai Allah tetapkan dia menjadi orang takwa sehingga tidak mungkin dusta. Itu karunia dari Allah. Yang namanya dilesatkan, sama dengan di bab ikhlas. Dia berusaha ikhlas, masuk keluar, sampai Allah tetapkan dia jadi mukhlas. Masih ingat ya konsepnya? Mukhlas, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang berusaha, mukhlas Allah tetapkan hatinya jadi hati ikhlas. Udah nggak mungkin riya. Berarti kalau di ilmu hati ada karunia besar itu. Karunia dilekatkan. Jadi hamba yang jujur, hamba yang ikhlas. Dan lain. Akhirnya menjadi sifat yang kokoh, nggak keluar sedikit. Kedua, mengenai peluang orang tertutupi. Ada ayat yang tidak secara khusus, memang kaitannya rata-rata orang Yahudi sama orang
kafir ya. Tapi kalau kita keluar dari konteksnya, berdiri sendiri bisa dimaknai umum. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu memang konteksnya Yahudi. Tapi sebagaimana kaidah di ilmu tafsir kan, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrahnya itu menggunakan umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Khatamallahu ala kulli sam'ihim. Ini memang itu Al-Baqarah tentang orang kafir Quraisy. Tapi itu kan umum. Sebagaimana bisa menimpa orang kafir, dia bisa menimpa siapa aja. Khatamallahu ala kulli. Dan itu yang disebut dengan lebih diperkuat karena qasat qulubuhum itu konteksnya Yahudi. Dan Yahudi itu adalah orang yang awalnya taat kepada Allah. Kan? Bal qasat qulubuhum itu. Nah, apa namanya? Hatinya mengeras. Jadi kalau Yahudi bisa mengeras karena awalnya juga taat sama para nabi, berarti Muslim juga bisa mengeras. Sebagaimana juga Yahudi yang awalnya taat pada Nabi Musa dan mengeras sama umat Islam taat sama Rasulullah lama mengeras. Nah, ujung mengeras bisa aja Allah patri. Nah, itulah yang akhirnya bisa menjadi orang naudzubillah bisa murtad. Jadi mungkin nggak mungkin secara teori orang Muslim juga bisa terpapar penyakitnya orang kafir, terpapar penyakitnya orang munafik. Allah. Cukup? Kalau nggak ada, ya cukup bisa langsung didoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa dan kami ulangi. Ini adalah pengajian jalan Ramadan. Dan nanti insya Allah di Ramadan itu Formula Hati, masih Formula Hati mengadakan pengajian bulanan, harian, kerjasama sama Masjid Al-Ikhlas ya. Sebagaimana biasa, ngaji tafsir setiap pada subuh. Mungkin Bapak Ibu semua bisa gabung. Kalau ngaji online kan, udah sama kemana-mana masih bisa kan, ngeramein di online. Tapi kalau mau hadir ke Al-Ikhlas juga silakan aja. Kalau di Depok cuma jauh. Depok jauh apa dekat? Tergantung orang mana. Orang Depok dekat Depok. Jadi nanti ada pengajian harian ya setelah setiap subuh. Dan yang harian nah itu jadi gimana Bu? Yang kita harian kan kita ada FAI harian. Itu berarti lanjut apa libur ya? Bu. Berarti libur? Itu yang kemarin saya udah itu. Oh itu maksudnya? 1 minggu. Oh iya, itu maksudnya ya? Iya. Berarti yang untuk puasa diganti pengajian subuh apa namanya tafsir ya khusus. Nanti kita akan ketemu lagi dan tasyawal pengajian. Nah sebenarnya saya itu masih punya cita-cita tapi ini belum ketemu orangnya. Saya itu punya cita itu ngaji Ramadan itu 3 kali. Ada subuh, ada duha, ada sore atau malam. Tapi ini belum ketemu muridnya ini. Yang mau jadi murid saya boleh. Ngajinya nanti naik terus saja, naik terus. Jadi kan para ulama itu kalau Ramadan kan ngajinya memang gak dibanyakin. Tapi kita di kota bukan kita muridnya kan pada kerja. Kerja gitu. Dulu pernah kita ngaji duha, tapi muridnya nggak ada. Karena mak-maknya pada nganter anak. Kan pengajian duha, kalau bapak-bapak nggak kan nggak ada. Kemarin itu pernah ada masjid mana ngajak ngaji harian tapi sore. Menjelang asar. Tapi aku nggak sanggup kalau sore. Karena sore itu rentan dengan acara buka. Sebenarnya tapi yang tahu nanti saya mencoba untuk, pokoknya saya ingin, kan sudah cita-cita ngaji harian sudah terlaksana. Ngaji harian Ramadan sudah. Tinggal ngaji harian Ramadan nambah dari sekali menjadi duha. Kenapa perlu lah? Kalau saya selama ini kan head and run, saya kan ketemu siapa aja gitu. Yang ngaji emang orangnya duduk, orangnya bener kayak majelis kita yang sekarang ini. Jadi muridnya jadi satu.
Itu nanti ilmu bisa tumbuh ilmu. Kalau aku ceramah kemana-mana kan, ya temanya kan setiap hari ganti. Terus kemudian juga orangnya beda-beda. Oke, itu ya, itu nanti semoga kalau ada coba peluang-peluang, kalau bisa ngaji duha sih saya mau jalan. Tapi ngajinya bisa apa, kitabnya apa aja. Terus nanti kalau ada bagus lagi, ngaji Bada Isya. Ngaji serius ya. Ini benar-benar kayak kiai-kiai besar rata-rata di Masjidil Haram kan Bada Isya ngaji. Selalu Bada Isya ngaji. Ustaz, di sini ini tadinya kita mengadakan pengajian itu di bulan puasa setiap minggu kan, sekarang kan kita 2 minggu sekali ya. Ternyata di sini dipakai 2 minggu pertama dipakai, jadi sepertinya nggak memungkinkan kita tinggal satu di tengah-tengah gitu loh kan. Yang raya nganu ya, yang Maret ya. Iya. Oh ya udah, berarti libur. Kita juga punya kebiasaan begitu kita langsung stop karena Iya. Jadi kayaknya mungkin kita ketemu setelah itu. Berarti di April berarti ketemu. Iya, jadi sekali lagi kita ketemu pekan ketiga. Habis itu kita stop mungkin sampai pekan ketiga anu ya, Februari ya. Ini masih ada sekali. Sekali lagi. Iya, awal Ramadan. 2 minggu lagi, tanggal 19. Awal Ramadan itu berarti ya. Oke. 15 tanggal. Oh, sebelum Ramadan. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak silakan hadir sekali lagi kita ketemu di sini. Habis itu setelah Lebaran. Berarti Maretnya libur ya. Maret awal libur ya. Oke. Demikian nih pengumuman-pengumuman. Jadi insya Allah pengajian yang harian di Formula Hati itu materinya bergeser, tetap harian. Waktunya bergeser, materinya yang biasanya ada fikih, ada ilmu hadis, ilmu usul fikih, kemudian kitab al-hikam, tauhid, itu diliburkan sementara, diganti pengajian atau kajian tafsir setiap hari, tapi pada subuh. Jadi pas lah ya, insya Allah ya. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li sultanik. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Lana wa li walidina wa زكاها ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا كبيرها وصغيرها نسألك أن تقضي لنا حوائجنا نسألك أن تسدد عنا ديوننا برحمتك يا الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح مشكلتنا كلها وبارك لنا في رجب الشهر الفضيل رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله وسلم على